Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya teman-teman. Doa saya semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit, amin. Dan sing terakhir sing ijake utangi mandar muga utangnya ndang lunas, amin. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan berbagi sedikit owning experience saya, kelebihan dan kekurangannya Daihatsu Xenia 13 tahun 2024 ya. Jadi ini mobil saya baru beli ya teman-teman, untuk rental. Saya pakai rental dan ini baru keluar di bulan nih, plat nomornya 11/29. Jadi sebenarnya sih akhir Oktober ya, tanggal 26 Oktober lah, tapi masuk ke bulan November. Gitu teman-teman. Jadi mobil ini ceritanya saya pakai rental dan selama November, Desember, Januari hampir 2 bulan lebih ya. Ini apa aja sih menurut saya yang menjadi hal yang menyebalkan dan hal yang menjadi kelebihan dari mobil ini ya teman-teman. Karena mobil ini kan memang prioritas utamanya digunakan untuk rental. Nah, selain rental, kadang-kadang kalau misalnya rental tuh lagi sepi, jadi kita juga pakai untuk nge-Grab. Dan juga kadang-kadang kalau misalnya saya kerja kan, karena saya juga sekarang udah balik apa namanya kerja kantor lagi dari jam 8 sampai jam 5 ya, 8 to 5. Jadi akhirnya mobil ini kadang-kadang kita pakai kantor atau mungkin dipakai sama istri saya gitu. Oke teman-teman, jadi mobil ini, selama pakai mobil Daihatsu Xenia ini, ada beberapa mungkin kelebihan dan kekurangannya ya. Kita mulai dari hal yang menyebalkan aja teman-teman, karena ini memang udah menjadi momok ya. Saya agak mungkin agak jengkel sama kekurangannya ini ya teman-teman. Itu mobil ini memang kan karena didesain menjadi front wheel drive, jadi FWD, penggerak depan. Terus habis itu di mobil ini juga mengalami perubahan dari bentuk yang sebelumnya tadi rear wheel drive jadi front. Kemudian mobil ini juga akhirnya ground clearance-nya semakin rendah. Nah ini sekalian aja ya teman-teman, jadi sekalian kelebihan dan kekurangannya. Jadi karena dia ground clearance-nya semakin rendah, mungkin lebih nyaman dibandingkan dengan Xenia atau mungkin saudaranya ini generasi sebelumnya. Baik yang generasi 1 maupun generasi 2-nya, ini kan sudah gen 3-nya ya. Nah ini. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah mobil ini menjadi lebih rendah. Jadi lebih rendah otomatis. Ini nih paling sering banget saya kena ini. Ini udah luka semua ya. Terus ada tambahan kepet ini. Apa sih namanya ini? Lupa saya. Kayak model karetnya ini kan untuk supaya melindungi supaya nggak masuk ke mesin ya, kotorannya waktu pas hujan dan lain-lain. Nah itu ada ini nih, itu side skirt kah apa itu namanya ya, ini. Nah itu juga sering kena gerak-gerak. Ini saya udah kena, ini kena di daerah IKN Sepaku. Nih jalannya bolong-bolong kan waktu itu kan. Nah sini juga di sebelah sini dikena di jembatan mahkota. Ini ada kena batu itu, saya nggak lihat. Sama di bawah sini banyak lah masih ya. Nah teman-teman, jadi itu yang paling menjengkelkan kalau misalnya di hotel-hotel, lobby hotel yang misalnya kita lagi nge-Grab tuh naik terus turun gini nekuk, itu biasanya itu bakal kena ini, kena semen, kena jalan. Nah itu sering banget terjadi teman-teman. Itu jadi sering sekali terjadi. Ya itu tadi memang kalau secara mesin, kalau secara naikan lebih tenang karena dia kan lebih rendah gitu. Tapi tadi itu sering kena banget. Kemudian apalagi ya? Itu kekurangan pertama yang agak menyebalkan. Yang kekurangan kedua ya ini mungkin sangat subjektif sekali teman-teman ya. Iku nek opo ya jenenge yo ngaran ini. Apa namanya? Ini loh, door trim, habis itu kayak pelindung ini nih ya, ini nih. Yang di pilar-pilarnya ini kayaknya kok
lebih sering goyang, jadi kayak kendor gitu aja kalau misalnya kena, karena mobilnya kan juga mobil rental teman-teman ya. Jadi mungkin ada banyak tangan, terus habis itu walaupun lebih sering pakai supir saya sendiri, atau saya nyupir atau mungkin sama teman saya, tapi itu dianya geter der gitu. Memang sejak awal pun ini kalau misalnya nyetel radio agak kenceng, dia agak gitu suaranya itu ya. Ini gitu ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Kemudian kalau ini mungkin sangat subjektif juga yang terakhir, mungkin karena faktor warnanya ini kan warna hitam. Jadi kalau misalnya saya saran sama teman-teman, kalau beli jangan warna hitam lah. Warna hitamnya ini cepet kotor banget. Nah, karena kita kemarin kan kenapa kok milihnya warna hitam, karena di IKN lebih sering warna hitam daripada warna terang. Itu ya teman-teman. Oke, terus habis itu untuk kelebihannya tadi karena dia lebih udah penggak depan, terus dia lebih pendek, jadi ground clearance-nya lebih rendah, otomatis dia lebih anteng. Kemudian karena dia juga ini mesinnya kecil, jadi ini mobil ini kalau lihat dari speknya ini nggak sampai 100 HP, sekitar 97-an HP lah mobil ini, 96-97 HP aja. Jadi insya Allah mobil ini tenaganya nggak begitu besar, tapi karena itu menyebabkan dia juga irit teman-teman. Jadi kalau dibandingin sama saudaranya yang 15, baik merek sebelah ataupun sama-sama merek ini Daihatsu, itu mobil ini hitungannya irit teman-teman. Jadi saya pakai mobil yang saudaranya yang 15 itu, dibandingkan sama ini kayaknya iritan ini. Jadi kalau dipakai jarak jauh itu lebih irit. Ini aja mobil ini tembus 1. Ini nggak akurat teman-teman ya. Kenapa nggak akurat? Karena kemarin habis dipakai rental trip A trip B 12,8 km per liter. Ini 12,8 km per liter ini hitungannya waktu pas di parkiran saya suruh hidupin terus untuk biar sopirnya bisa istirahat, drivernya bisa istirahat, karena kemarin habis rental jauh ya teman-teman, habis dari Samarinda terus muter-muter itu. Jadi irit gitu ya teman-teman. Mobil ini 12,8, kadang-kadang lu tembus 13,4, 13,5, lumayan untuk sekelas mobil keluarga. Jadi termasuk irit mobil ini teman-teman. Nah, tapi tadi ada kompensasinya teman-teman. Kalau misalnya kayak di Kalimantan gini yang medannya gunung-gunung, kalau yang 13 ketika penumpang full semua termasuk jok belakang diisi, ini kan 7 seater teman-teman. Nah, itu biasanya kalau pas naik gunung pakai AC itu dia agak berat, apalagi Matic nih. Jadi kadang-kadang saya harus ngelempar persnelangnya ke S, atau saya buat ke manual gigi 2 atau gigi 1 kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu jadi salah satu kelebihan dan kekurangan juga ya teman-teman. Nah, terus habis itu kita sudah harus mulai terbiasa teman-temannya. Kita harus menerima kodrat bahwa sebelumnya Xenia itu adalah rear wheel drive dan sekarang udah pindah menjadi front wheel drive. Tadi karena ini akhirnya mobil front wheel drive, otomatis semua tenaganya berpusat di depan. Ketika ini kalau kayak di Kalimantan, apalagi di IKN kadang-kadang, ketika dia itu licin jalan itu yang muter cuma ban depan tok kadang-kadang. Saya udah beberapa kali mengalami, apalagi IKN kan jalannya masih banyak yang tanah gitu, jadi ban depan tok yang muter. Padahal mobil ini kan sudah ada traction controlnya, sudah ada kan. Tapi ya wajar lah, maklum. Jadi kita tuh kan kadang-kadang orang Indonesia itu kan bukan peruntukannya kan ya. Kan kalau mestinya di IKN gitu atau di jalan-jalan yang berlumpur tuh kan menggunakan mobil-mobil yang front wheel drive atau mungkin 4x4 gitu kan, 4x4. Tapi ya selama masih bisa gitu. Tapi sebenarnya juga bukan ini aja sih, dia posisinya itu walaupun dia begini ini kalau pas jalan licin juga, pas naik gunung itu di gang-gang kalau saya nge-grab itu dia bannya muter cicit gitu, licin. Karena pusat
kekuatan di depan semua gitu teman-teman. Nah kalau untuk masalah ini akomodasi penumpangnya lumayan lah ya, 7 orang, 1, 2, 3, ini 3, 4, 5, 6, 7. Ini belakang juga sempit tapi dia bisa dikondisikan karena yang di tengah ini bisa dimajukan ya teman-teman ya. Ya kalau dibilang nyaman ya nggak nyaman tapi bisa gitu. Bisa. Ini nanti yang di tengah agak maju sedikit. Gitu. Ini paling jok belakang cuma dipakai sama beberapa kali aja mah teman-teman, nggak sering. Gitu. Oke, terus teman-teman tanya, "Mas, lebih baik 15 atau 3?" Enakan yang kalau saya sih tergantung ya teman-teman. Kalau saya sih karena saya tuh khawatir kalau misalnya kita kan usaha, kalau dipakai usaha kita belum tahu ini kayak BBM itu Pertalite atau Pertamax gitu kan masih tarik ulur kan. Karena nanti bilang kok 15 itu tidak dapat barcode atau segala macam gitu. Terus saya juga mikir faktor iritnya, biasanya orang itu kan kalau pakai dalam kota aja lebih milih yang kecil-kecil gitu. Jadi harga belinya kan juga nggak begitu setinggi yang 15 kan, walaupun ya kurang lebih lah. Tapi ya kacek. Makanya tak pikir ya wis lah. Nah, saya beli 13. Tapi kalau teman-teman mungkin jalannya sering gunung-gunung ya saya sarankan ya yang 15 gitu. Gitu. Tapi ini udah cukup. Kalau bagi saya ini sudah lebih dari cukup. AC-nya juga dingin. AC-nya bukan sekedar blower tapi memang AC dingin ya teman-teman. Yang ini yang punya saya yang seri X. Nih. Tuh ya teman-teman ya. Seri X. Jadi CVT. Terus X. Oke, teman-teman. Jadi mungkin itu dulu review singkat dari saya tentang mobil Daihatsu Xenia 13. Nah, doa saya mungkin teman-teman yang mau upgrade mobil, yang mau beli mobil di tahun ini bisa lekas tercapai, bisa lekas terwujud ya teman-teman ya. Amin amin. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.